Hey yo bacoters, balik lagi bersama gue di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gue mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Forest. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini mengikuti kisah Sarah, seorang wanita yang pergi ke Jepang untuk mencari saudara kembarnya yang hilang secara misterius di Aokigahara, hutan yang terkenal dengan reputasi menyeramkan dan disebut hutan bunuh. Saat menjelajah, Sarah menghadapi pengalaman supranatural yang menyeramkan, menggambarkan hutan itu sebagai tempat yang penuh rahasia kelam dan kekuatan jahat yang menguji ketahanannya. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Sarah yang sedang asik ngedate bersama tunangannya Rob di apartemen mereka. Momen itu terganggu ketika Sarah menerima telepon dari kepolisian Jepang yang mengabarkan bahwa saudara kembarnya Jess telah hilang di hutan Aokigahara, sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan bunuh. Di sini terungkap kenapa polisi tidak membantu mencari. Karena menurut orang Jepang, jika sudah pergi ke hutan Aokigahara, berarti orang tersebut memang tidak ingin ditemukan. Karena hutan tersebut adalah tempat untuk bunuh diri. Namun setelah mendengar penjelasan itu, Sarah tetap yakin bahwa Jess masih hidup. Dengan penuh tekad, ia segera memesan penerbangan dan pergi ke Jepang untuk mencari saudara kembarnya. Kemudian kita sedikit diperlihatkan scene obrolan antara Sarah dan Jess, di mana Jess mempunyai jiwa sosial terdengar dari obrolan jika ia ingin menjadi guru dan mengajar perempuan-perempuan di Jepang. Lalu pencarian Sarah dimulai keesokan harinya. Tempat pertama yang ia datangi yaitu sekolah di mana Jess mengajar. Namun saat masuk ke salah satu kelas, para murid perempuan terlihat ketakutan. Lalu saat seorang siswi ditanya kenapa ketakutan, itu karena mereka mengira Sarah adalah Jess. Karena mereka semua tahu jika Jess pergi ke hutan menakutkan Aokigahara. Dan mereka berpikir Jess kembali ke sekolah sebagai hantu. Lalu Sarah mengenalkan dirinya sebagai saudara kembar Jess dan mengatakan akan berusaha mencari keberadaan Jess karena ia percaya Jess tersesat dan masih hidup. Kemudian setelah dari sekolah, Sarah langsung menuju tempat kedua menggunakan kereta. Tempat yang ia tuju adalah Aokigahara. Dan sesampainya ia di sana, ia langsung menuju ke tempat informasi dan langsung bertanya kepada resepsionis apakah ia pernah melihat Jess. Lalu perempuan itu mengajak Sarah menuju ruang bawah tanah yang terlihat mencurigakan. What is this? Basement. Meskipun merasa ragu, rasa penasaran dan tekadnya untuk menemukan Jess lebih besar daripada rasa takutnya. Tak disangka, di ruang bawah tanah, Sarah terkejut mendapati deretan mayat yang belum teridentifikasi. Dengan gugup, ia mulai memeriksa, lalu saat ia membuka salah satu mayat, untungnya itu bukan mayat Jess. Tetapi pengalaman itu semakin membuat Sarah terguncang. Karena tak menemukan petunjuk, ia pun berniat pergi ke hutan. Namun resepsionis memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Akhirnya ia pun keluar dari tempat itu dan ia bertemu dengan wanita bernama Sakura. Ia memperingatkan Sarah untuk tidak masuk ke Aokigahara. Ia menjelaskan bahwa hutan itu dihuni oleh roh dendam yang disebut Yurei. Menurut Sakura, Yurei memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang yang masuk ke hutan, terutama mereka yang sedang dalam keadaan emosi rapuh. Jika seseorang masuk ke hutan dengan perasaan sedih atau kehilangan, Yurei dapat mempengaruhi mereka untuk mengakhiri sendiri. Serem bukan? Setelah perjalanan melelahkan mencari Jess, Sarah singgah di sebuah restoran kecil untuk menghangatkan tubuhnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Aiden, seorang jurnalis dari Australia yang sedang melakukan liputan di Jepang. Aiden yang penasaran dengan kedatangan Sarah mendekatinya dan bertanya apa yang membawanya ke tempat terpencil itu.
Tanpa ragu, Sarah menunjukkan foto dirinya bersama saudara kembarnya Jess dan menjelaskan bahwa Jess hilang di hutan Aokigahara. Sarah memohon bantuan Aiden untuk mencari Jess. Meskipun awalnya ragu karena merasa ini bukan urusannya, Aiden akhirnya setuju dengan satu syarat. Ia ingin menulis artikel tentang pencarian Jess suatu hari nanti. Sarah menyetujui kesepakatan ini dan mereka sepakat memulai pencarian keesokan harinya. Keesokan harinya, sebelum masuk ke Aokigahara, Aiden memperkenalkan Sarah kepada Michi, seorang pemandu hutan yang ahli dalam menavigasi kawasan tersebut. Michi mengingatkan Sarah untuk menyingkirkan segala perasaan sedih sebelum memasuki hutan. Karena itu sangat berbahaya seperti yang dikatakan Sakura. Kemudian mereka OTW ke hutan Aokigahara. Sesampainya di pintu masuk hutan, mereka mulai menyusuri jalan. Michi memperingatkan mereka bahwa di kawasan ini, alat navigasi seperti kompas seringkali tidak berfungsi. Take a look at this. Why is that happening? If you see anything strange, it's not there. Important to remember. Mereka terus berjalan hingga memasuki area terlarang. Di sana, Michi menjelaskan tentang tali yang ditemukan di beberapa tempat. Tali-tali itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin mencari jalan keluar atau mengevakuasi korban yang bunuh diri. Kemudian mereka bertiga mengikuti sebuah tali yang kelihatannya masih baru. Namun tiba-tiba, Sarah malah menemukan sebuah mayat yang di sana. Akhirnya, Michi dan Aiden berusaha menurunkan mayatnya, sementara Sarah masih shock dengan kejadian itu. Setelah perjalanan panjang, mereka menemukan sebuah tenda yang Sarah yakin ini adalah milik Jess. Namun di sini, Michi menyarankan mereka untuk berhenti dan melanjutkan pencarian keesokan harinya karena hari sudah mulai gelap. Sarah yang batu keras kepala menolak meninggalkan tempat itu. Ia bersikeras bahwa Jess akan kembali ke tendanya. Michi yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutuskan meninggalkan hutan dengan pesan kepada Aiden dan Sarah untuk tidak pergi kemana-mana hingga ia kembali esok. Aiden setuju untuk tinggal bersama Sarah dan menjaga tenda. Malam harinya di sekitar api unggun, Sarah menceritakan kepada Aiden tentang masa kecilnya dan Jess. Mereka memiliki masa lalu kelam, orang tua mereka meninggal ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Lalu setelah bercerita, Sarah memutuskan bobo di dalam tenda, sementara Aiden berjaga di luar. Seperti film horor biasanya, di tengah malam, Sarah terbangun oleh suara aneh dari luar tenda. Aiden, say something. Saat ia memeriksa, muncul seorang wanita misterius bernama Hoshiko yang tampak menyeramkan. Ia memperingatkan Sarah bahwa Jess membutuhkan bantuannya dan jangan percaya kepada Aiden karena Jess juga pernah bertemu dengannya. Setelah memberikan pesan itu, Hoshiko berlari ke dalam kegelapan, membuat Sarah mengejarnya hingga terjatuh dan terluka. Untungnya Aiden berhasil menemukannya dan membawa Sarah kembali ke tenda, mencoba menenangkannya. Saat pagi tiba, Sarah dan Aiden melanjutkan perjalanan mereka tanpa menunggu Michi. Di tengah perjalanan, mereka melihat mayat yang mengapung di sungai. Betapa terkejutnya Sarah saat menyadari bahwa mayat itu adalah Hoshiko, wanita yang ditemuinya semalam. Ingatan akan peringatan Hoshiko membuat Sarah menjadi curiga pada Aiden. Sarah meminta ponsel Aiden dan memaksanya untuk menghapus rekaman yang Aiden rencanakan untuk digunakan dalam artikel tentang pencarian Jess. Tak disangka saat menghapus rekaman, Sarah juga menemukan foto Jess di ponsel Aiden. Kemudian ia bertanya apakah sebelumnya Aiden pernah bertemu dengan Jess. Aiden mengatakan ia tak tahu apa yang dibicarakan Sarah. Lalu ia pun langsung membuang ponsel Aiden dan berlari sekencangnya.
Setelah kejadian yang mengerikan, Sarah tetap melanjutkan perjalanan ke dalam hutan Aokigahara. Ia menggunakan tali sebagai penanda jalannya, berharap tidak tersesat. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin banyak mayat yang ia temukan, membuat suasana semakin menyeramkan. Tak hanya itu, ia mulai mendengar suara bisikan misterius yang memintanya untuk berbalik badan. Ia pun langsung ngibrit layaknya dikejar utang. Namun karena lari tak tahu arah, ia malah terjatuh ke sebuah lubang di bawah tanah. Di tempat lain, Michi yang kembali ke lokasi semula tidak menemukan Sarah dan Aiden. Aiden! Ia segera melapor kepada polisi yang kemudian membentuk tim pencarian. Rob, tunangan Sarah, juga tergabung dalam pencarian tersebut. Sarah akhirnya sadar dari pingsannya di dalam lubang. Ia mendapati dirinya terjebak tanpa jalan keluar. Dalam upaya menemukan jalan, ia menyusuri lubang gelap itu dan tiba-tiba Hoshiko kembali muncul di hadapannya dan menyuruhnya mengikuti arahnya untuk menemukan Jess. Namun sebelum Sarah sempat berpikir panjang, teriakan Sarah didengar oleh Aiden yang segera menolongnya keluar dari lubang tersebut. Kemudian Aiden memberi Sarah sebuah pisau dengan maksud agar Sarah percaya kepada Aiden dan ia tulus ingin menolong Sarah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan bersama hingga menemukan sebuah gubuk tua yang rusak. Di dalam gubuk itu, mereka menemukan radio tua. Aiden bergegas mencoba menghidupkannya untuk meminta bantuan. Di sini, Sarah kembali curiga kepada Aiden saat ia meminjam pisau. Kemudian Sarah mencoba mencari sesuatu dengan mengelilingi rumah. Saat berkeliling, Sarah mendengar suara Jess memanggilnya dari sebuah pintu. Ketika ia mendekat, sebuah surat muncul dari bawah pintu bertuliskan, "Apakah Aiden bersamamu?" Sarah menjawab, "Iya." Kemudian surat lain muncul bertuliskan, "Aiden akan membunuh kita berdua, kamu harus mengambil kuncinya." Kemudian Sarah segera mencari senjata di dapur dan mengancam Aiden untuk menyerahkan kuncinya. Aiden yang terpojok mencoba menyerang balik, tetapi justru ia tidak sengaja tertusuk pisau milik Sarah. Jess? She's not here. Setelah insiden itu, pintu misterius di gubuk itu terbuka sendiri. Dengan penasaran, Sarah memeriksanya dan ia dikagetkan karena di dalamnya berisi mayat kedua orang tuanya. Lalu tiba-tiba mayat ayahnya hidup kembali dan menangkap tangannya. Dengan psikopat agar bisa kabur, ia terpaksa memotong tangan mayat ayahnya itu dan segera berlari. Lalu tiba-tiba Sarah kembali bertemu dengan Hoshiko yang berubah raut mukanya menjadi sedih. Ternyata guys, sebenarnya Sarah sudah tewas di gubuk tersebut, di mana pada saat ia memotong ayahnya, ternyata yang ia adalah urat nadinya sendiri. Ilusi yang diciptakan Yurei berarti ini ya. Dan akhirnya Sarah ditarik ke dalam tanah oleh para roh jahat yang ada di sana. Di lain tempat, rombongan Michi dan Rob menemukan seorang wanita yang berlari yang ternyata itu adalah Jess. Kemudian mereka bertanya apakah dia bertemu dengan Sarah. Jess dengan kaget menjawab, ia tak bertemu siapapun selama 5 hari di dalam hutan. Kemudian mereka membawa Jess pulang, namun ia sempat menolak dikarenakan menurutnya Sarah masih di dalam sana. Namun tatapan Jess tiba-tiba menjadi kosong setelah melihat hutan itu, dan pada akhirnya mereka semua kembali pulang, menyisakan Michi yang masih ada di dalam sana. Lalu tiba-tiba dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.